Sebuah mimpi, kalau kita naikkan satu tingkat, maka dia menjadi sebuah cita-cita. Sebuah mimpi kalau hanya sekedar diucapkan, dia akan menjadi mimpi. Tapi ketika kita mencanangkan kapan itu akan kita wujudkan, maka dia sudah naik satu tingkat menjadi sebuah cita-cita. Contoh kecil, ketika kita berkata, besok saya akan bangun pagi. Kalau sekedar kita katakan itu sebuah mimpi. Tapi ketika kita menyatakan, besok saya akan bangun pagi, jam 4 pagi. Maka mimpi itu telah naik satu tingkat menjadi sebuah cita-cita. Kemudian dia pasang HP-nya jam 4. Jamnya dia bunyikan jam 4. Dia bilang kepada bapak ibunya, saya ingin bangun jam 4. Maka seluruh apa yang ada di sekitarnya akan mendorong dia untuk mewujudkan cita-citanya. Rasulullah SAW senantiasa memerintahkan para sahabat untuk senantiasa bercita-cita. Suatu ketika Nabi ketemu dengan Mus'ab. Nabi SAW ketemu dengan Rabi'ah bin Ka'ab. Maka Rasulullah menyatakan, tamannau, bercita-citalah. Maka dia mengatakan, saya ingin menemani Anda dalam surga. Maka Rasulullah bertanya, awa ghairudak, apa tidak ada permintaan lain selain itu, cita-cita lain selain itu? Maka kemudian dia mengatakan, huwadak ya Rasulullah, hanya itu saja ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menyatakan, fa'inuni bikasrati sujud, bantulah aku untuk mewujudkan cita-citamu dengan memperbanyak sholat. Sebuah cita-cita, kalau sekedar kita ucapkan, dia tidak bermakna. Tapi ketika kita berusaha, maka akan terwujud dalam kehidupan nyata. Maka bercita-citalah, gantungkan cita-citamu setinggi langit, rangkai cita-citamu sebanyak mungkin. Kalaupun suatu saat kita tidak mendapat mewujudkan cita-cita itu, paling tidak kita pernah bahagia ketika kita merangkai cita-cita kita. Maka kita sebagai orang tua harus senantiasa bertanya kepada putra dan putri kita, apa cita-cita kamu wahai anakku? Maka setelah itu kita berusaha mengawalnya, berusaha mendorongnya, dan berusaha mengarahkannya agar mereka mampu mewujudkan cita-cita mereka. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah kitab Atfalun Haurar Rasul, di situ disebutkan bahwa Rasulullah membiarkan anak-anak bermain pada 7 tahun pertama. Kemudian pada 7 tahun berikutnya Rasulullah mendidik mereka. Dan 7 tahun berikutnya Rasulullah mengawal mereka dalam pendidikan mereka. Setelah itu baru mereka dilepaskan dalam kehidupan. Maka sebagai orang tua harus senantiasa kita bertanya kepada putra-putri kita, apa cita-citamu wahai anakku? Karena sebuah cita-cita itu akan bernilai baik di sisi Allah. Karena Nabi menyatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang mempunyai cita-cita, mempunyai niat baik, dan dia belum mewujudkannya, maka Allah telah mencatatnya satu kebaikan yang sempurna. Wa man hamma biha, dan barang siapa yang mempunyai cita-cita dan kemudian dia mengamalkannya, mewujudkannya, kataballahu indahu asyru hasanat. Allah mencatatnya 10 kebaikan dan bahkan berlipat-lipat. Demikian saudara-saudara, mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang senantiasa mendorong cita-cita anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.